Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tukanya Pramesti dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 25. Di sini saya akan membawakan materi terkait Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan nasional pertama yang ada di Indonesia dan kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak muda yang memiliki hegemoni di wilayah barat Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Hegemoni di sini berarti menguasai wilayah-wilayah Indonesia bagian barat. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Indonesia dan merupakan tempat belajarnya agama Buddha. Arti nama Sriwijaya. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Sri dan Wijaya. Sri yang artinya cahaya atau gemilang, dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti dari Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang-gemilang. Sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, sumber intern, dan yang kedua adalah sumber ekstern. Sumber internnya berasal dari prasasti-prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Karang Berahi, Telaga Batu, dan sebagainya. Prasasti-prasasti di Sriwijaya biasanya berisi tentang kutukan-kutukan. Yang kedua, sumber ekstern berasal dari berita Arab. Bangsa Arab menyebutkan bahwa Sriwijaya adalah Sri Buza, yang artinya kerajaan besar. Yang kedua, berita dari India mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya mengadakan kerjasama hubungan dagang atau diplomatik dengan kerajaan Nalanda dan Chola di India. Yang ketiga, yaitu berita dari Cina. Berita dari Cina berasal dari Itising. Siapa itu Itising? Itising adalah seorang penerjemah kitab agama Buddha, di mana pada masa itu Kerajaan Sriwijaya adalah tempat belajar agama Buddha yang terbesar di Asia Tenggara. Lokasi dari Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi, sekitar Bukit Ciputang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka, Tanah Gentingkra, dan Selat Sunda, yang pada waktu itu adalah urat nadi di Asia Tenggara. Bandar Sriwijaya berkembang menjadi pelabuhan transito yang banyak disinggahi oleh bangsa-bangsa asing yang digunakan untuk mengambil air, makanan, dan tempat berdagang. Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan dari lalu lintas ekspor dan pajak-pajak dari kapal-kapal asing yang pernah singgah di pelabuhan milik Sriwijaya. Selain itu, kekayaan dari Kerajaan Sriwijaya dapat diperoleh seperti berikut. Yang pertama, bea masuk dan keluar dari bandar-bandar Sriwijaya. Yang kedua, bea cukai dari kapal-kapal yang melalui perairan Asia Tenggara. Yang ketiga, upeti per
persembahan dari raja-raja negara vasal. Yang keempat, hasil dari perdagangan. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat belajar agama Buddha. Agama Buddha yang berkembang di sana adalah aliran Mahayana. Di dalam berita Itisin disebutkan pada abad ke-7 Masehi, di Sriwijaya terdapat 1000 biksu di bawah pimpinan Sakyakirti. Sakyakirti adalah salah satu cucu dari seorang cendekiawan Buddha yang diceritakan dalam berita Itisin. Kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa. Dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 604 Saka atau 683 Masehi disebutkan bahwa seorang yang bernama Dapuntahyang melaksanakan perjalanan suci atau sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangatamuan dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Tujuan diadakannya sidayatra yaitu menaklukkan daerah-daerah atau kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahan beliau, terjadi perluasan-perluasan kerajaan atau kekuasaan. Yang kedua yaitu Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja terkenal dan terbesar di Sriwijaya. Beliau yang membawa Sriwijaya ke puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan beliau, Sriwijaya menjadi tempat belajar agama Buddha, serta Sriwijaya menjalankan politik luar negeri dengan kerajaan lain, yaitu Chola Mandala. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pusat pemerintahan yang jauh dari pantai. Hal ini disebabkan karena adanya endapan kapur yang dibawa atau berasal dari sungai. Yang kedua, tidak ada kepemimpinan yang cakap setelah Balaputradewa. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan bawahan melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya sudah melemah. Yang keempat, adanya serangan dari kerajaan lain, yaitu serangan dari Kerajaan Chola Mandala. Dan yang terakhir adalah mulai berkembangnya pengaruh Islam di sekitar wilayah kerajaan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.